Tambang batu kapur tradisional yang ada di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban kembali menelan korban. Sebuah truk yang akan mengangkut batu kapur terjun bebas ke dalam lubang tambang sedalam 50 meter. Sopir truk tewas. Evakuasi korban dari lubang tambang menggunakan derek tradisional. Kecelakaan kerja ini bermula saat korban hendak mengangkut batu kapur jenis kumbung di dekat lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, korban yang belum mahir mengemudikan truk terlalu dalam menginjak pedal gas hingga terjun bebas ke dalam lahan bekas galian tambang sedalam 50 meter. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik dan juga terkini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus pariwisata bermuatan pelajar yang sedang studi tur terperosok ke dalam jurang di Jalan Lintas Barat Tanggamus, Lampung. Bus terperosok karena diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menikung dan menurun. Jadi laka. Masuk ke dalam. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut peserta studi tur dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Barat Pekon Sedayuk, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada Rabu 22 Mei 2024. Dekat ambulans ini, Cik. Bus yang bermuatan sekitar 42 orang itu terdiri dari 29 anak-anak peserta studi tur dan 13 orang guru pendamping. Bus diduga mengalami remblong hingga terperosok ke dalam jurang. Kecelakaan terjadi saat bus pariwisata tersebut melakukan perjalanan dari Krui menuju Bandar Lampung. Namun sesampainya di lokasi kejadian, yakni di jalan yang menikung dan juga menurun, membuat bus diduga mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Bus tidak dapat menikung dengan sempurna sehingga terperosok ke dalam jurang di sekitar lokasi tersebut. Dengar suara itu loh Mas, kayak teriak-teriak, terus kayak gempa, terus seng ini kayak kabur itu dua, tiga kali. Terus aku bangun keluar rumah. Saya intip dari dalam, terus ada mobil udah di samping rumah. Aku sekeluarga buka pintu, terus ada yang minta tolong, terus saya sampai di situ. Tidak ada korban jiwa akibat dari kecelakaan ini, namun 2 orang anak-anak dan 2 orang guru pendamping serta supir dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Pihak Satlantas Polres Tanggamus telah melakukan evakuasi dan juga identifikasi kecelakaan tunggal tersebut. Pemirsa, selebgram Zoe Levana mendatangi kantor Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara untuk memberikan klarifikasi terkait videonya yang viral saat dirinya terjebak di jalur busway selama 4 jam. Lihat ya, kita nggak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir. Di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus. Inilah video yang diunggah dan viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil minibus terjebak di antara bis Transjakarta di jalur busway kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Video tersebut diunggah oleh seorang selebgram bernama Zoe Levana lewat akun media sosialnya. Rabu siang, Zoe Levana mendatangi kantor Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara untuk memberikan klarifikasi. Awalnya, hari Minggu, 19 Mei 2024 lalu, mobil yang dikemudikan ibunya terjebak dalam kemacetan dan tidak sengaja memasuki jalur busway. Mobilnya terjebak di tengah-tengah bis Transjakarta yang mengantri untuk mengangkut penumpang. Ia bersama ibunya langsung turun dan menyuruh supir bus Transjakarta yang ada di belakang untuk mundur. Namun, supir bus Transjakarta tersebut mengatakan kendaraannya tidak dapat mundur lantaran di belakangnya ada 2 bis lainnya. Di saat itulah sang supir bus tersebut menyuruhnya untuk memviralkan agar para penumpang bus Transjakarta ramai kembali lantaran kini sedang sepi penumpang.
Mendengar itu, Zoe langsung mengambil telepon genggamnya dan memvideokan dirinya saat terjebak di jalur busway dan mengunggahnya ke media sosial. Sebenarnya kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19, tepatnya pada sekitar jam 1-an. Waktu kita mau ke jalur kanan, itu udah tutup kan, jadi kita mau banting ke jalur kiri. Tapi di situ kita tergiring oleh mobil karena rame dan macet. Akhirnya kita nggak sengaja masuk ke busway. Jadi berdasarkan adanya video viral yang ada di media sosial, setelah kami melakukan penyelidikan dan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan ini seorang selebgram atas inisial ZL. Atas kejadian tersebut, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 1, yang bersangkutan saudari LP ini kami lakukan penindakan dengan tilang. Pihak kepolisian memberikan sanksi tilang kepada pengendara mobil yang merupakan ibu dari Zoe Levana karena melanggar peraturan lalu lintas. Pemirsa, sementara dari kasus Vina Cirebon, ke-7 terpidana selama penyidikan dan pemeriksaan ulang oleh Ditreskrimum Polda Jabar tidak diizinkan dijenguk keluarga atau kuasa hukum kecuali atas izin polisi. Polisi saat ini terus berusaha untuk mengungkap kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berjalan 8 tahun dan tidak kunjung selesai. Bahkan di Reskrimum Polda Jawa Barat pun telah memeriksa ulang para terpidana pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini dititipkan di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancuy, Kota Bandung, Jawa Barat dari Lapas Cirebon. Menurut Karutan Kebonwaru, penitipan terpidana kasus Vina tersebut dititipkan di rutan dan lapas yang ada di Bandung guna mempermudah proses penyidikan. Saat ini di rutan di Kebonwaru ada 4 orang terpidana, yaitu Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, dan Eka. Mereka ditempatkan di ruang karantina dan tidak bisa dijenguk oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum tanpa seizin penyidik Polda Jawa Barat. Kalau untuk berapa lama itu sampai dengan penyelidikan selesai, nanti Polda yang bisa tahu itu kapan bisa selesai. Terkait dengan kunjungan, hasil koordinasi dengan dengan Polda, untuk sementara tidak diperbolehkan. Jadi harus izin dari pihak yang menahan. Termasuk kuasa hukum? Ya, betul. Sementara itu, saat ini Barreskrim Polri telah berhasil menangkap 1 DPO bernama Peggy alias Perong. Peggy berhasil ditangkap di wilayah Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa malam dan kini berada di Mapolda, Jawa Barat. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengapresiasi penangkapan Peggy alias Perong yang selama 8 tahun buron. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Sementara pemirsa, petugas gabungan dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota memeriksa rumah kediaman salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan ini, petugas kepolisian memeriksa 3 orang keluarga Peggy alias Perong. Di tempat ini keduanya ditemukan dalam kondisi luka parah sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari lokasi ditemukannya Vina dan Eki, saya dan tim melanjutkan penelusuran ke kediaman Peggy alias Perong, salah satu dari 3 DPO kasus Vina dan Eki yang pada Selasa 21 Mei 2024 ditangkap pihak Polda Jawa Barat di Bandung. Kalau kenal sih enggak, cuman tahu aja, pernah tahu sekali. Tapi kalau untuk mengenal sosoknya, bocahnya kayak apa nggak tahu saya, cuman tahu ibunya aja. Sebenarnya ini kan penggeledahannya baru sekarang nih ya kan, setelah 8 tahun lamanya. Kalau dulu ada nggak kepolisian yang datang juga? 2 hari.
malam kejadian tuh langsung kan digeledah langsung malam-malam, belusukan malam-malam tengah-tengah malam. Terus sampai paginya itu juga polisi ngambil motornya si Peggy-nya, diambil motornya sama motor mamangnya. Sampai sekarang dibantu kantor polisi. Warga mengatakan terakhir kali melihat Peggy yakni saat Lebaran. Menurut pernyataan warga, anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut diantaranya adalah kakek, nenek, ibu, dan 3 saudara Peggy. Peggy merupakan anak pertama di keluarganya. Sang ayah tak lagi tinggal di rumah tersebut. Dirinya bekerja di Bandung, Jawa Barat sebagai buruh bangunan. Peggy pun sering kali tinggal bersama sang ayah di Bandung dan ikut bekerja menjadi buruh bangunan. Foto yang sekarang, yang beredar hari kemarin itu. Betul itu warga. Itu yang di bawah itu, foto itu benar Pak? Benar, warga Peggy Setiawan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, petugas kepolisian dan jasa marga memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek guna mengurai kemacetan di masa libur Waisak. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Jabodetabek menuju Cikampek hari libur perayaan Hari Waisak pagi ini. Mulai kilometer 48 turunan tol MBZ hingga kilometer 55 arah Cikampek. Tepat di kilometer 55, kendaraan yang didominasi mobil pribadi melaju dengan kecepatan pelan, nyaris tak bergerak. Guna mengurai kepadatan, petugas kepolisian dan jasa marga memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Kontraflow diterapkan dari kilometer 55 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek karena kepadatan kendaraan terjadi sejak Kamis dini hari. Ini disebabkan lantaran banyaknya warga yang keluar kota untuk memanfaatkan hari libur perayaan Waisak untuk pulang kampung maupun pergi ke tempat wisata di wilayah Jawa Barat. Sementara libur panjang akhir pekan dimanfaatkan sebagian warga untuk berlibur bersama keluarga. Pengunjung hotel di kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat meningkat hingga 60%. Sementara sejumlah objek wisata juga nampak diserbu pengunjung. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol sejak dibuka pada Kamis pagi. Tak sedikit pengunjung yang memboyong keluarganya untuk menikmati suasana di pantai. Para pelancong sengaja memilih tempat ini karena menawarkan sejumlah destinasi lain seperti dunia fantasi, SeaWorld, Atlantis, dan masih banyak lagi. Sementara kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat sejak Rabu malam hingga Kamis pagi dikunjungi wisatawan lokal yang didominasi dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Libur panjang akhir pekan kali ini banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Tingkat hunian atau okupansi hotel di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur terjadi peningkatan hingga 60%. Hotel sudah dipesan sejak sepekan hingga sebulan yang lalu. Hampir semua hotel menawarkan berbagai promo untuk menarik minat konsumen. Sejumlah objek wisata pantai tampak dipadati pengunjung. Okupansi hotel diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 80% pada Jumat pagi ini. Sementara dari Jakarta, pemirsa, ribuan penumpang dari Jakarta memanfaatkan libur panjang Hari Raya Waisak dengan jalan-jalan naik kereta cepat Wus. Ribuan penumpang kereta cepat Wus dari stasiun Halim, Jakarta pagi ini tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Apabila dibandingkan hari biasa, jumlah penumpang yang turun di stasiun kereta cepat Padalarang membludak di hari libur Waisak ini. Jumlah penumpang naik tajam atau 2 kali lipat saat awal libur panjang hari Waisak. Hingga pukul 8 pagi, jumlah penumpang kereta cepat mencapai 2.000 orang. Tujuan Mek? Ke Bandung. Dalam rangka apa nih, liburan atau? Liburan. Mbak, kenapa memilih kereta cepat ini? Karena menghemat waktu ya. Sudah sering menggunakan kereta cepat ini? Beberapa kali. Setiap harinya, Wus menyediakan 48 kali perjalanan pada masa libur panjang ini. Pemirsa, puncak perayaan Waisak yang digelar pada Kamis malam, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur membatasi jam kunjungan bagi para wisatawan.
Pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur akan membatasi jam kunjungan bagi wisatawan yang berada di zona 1. Bagi wisatawan yang berada di zona 2 masih diberlakukan seperti jam operasional hari biasa. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak panitia dengan mendirikan altar untuk perayaan detik-detik Waisak. Prosesi Puncak Waisak akan dilangsungkan di pelataran Candi Borobudur pada Kamis malam, tepatnya pukul 8.42 waktu setempat. Sebelumnya, ribuan umat Buddha melaksanakan prosesi kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan membawa api abadi dan air suci yang sebelumnya telah disemayamkan di Candi Mendut. Pemirsa, jelang perayaan Waisak tahun 2024, puluhan biksu menjalani prosesi pindah patah atau mengumpulkan sumbangan dari umat Buddha di pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Puluhan biksu melakukan prosesi ritual pindah patah dengan berjalan sambil mengambil sedekah dana dan makanan dari umat Buddha yang sudah berjajar di pelataran Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prosesi pindah patah tersebut dilakukan dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2568 PE tahun 2024. Pada ritual pindah patah, umat Buddha memberikan derma berupa bahan makanan, obat-obatan hingga uang kepada para biksu. Kalau pindah patah ini kan artinya umat berdana kepada sangga. Nah, kita juga mengucap sangga sademi, maksudnya supaya kita berdana kepada para biku sangga. Tentu harapannya segala beban-beban hidup, segala keberuntungan juga bisa datang ke kita, beban-beban itu terlepas. Karena kita mensupport obat-obatan, makanan kepada para biku sangga. Mendapatkan pahala juga bagi para umat sesudah berdana, mereka akan senang, bahagia. Sedangkan otomatis mereka bisa mengkikiskan kemelekatan atau kekikiran terhadap barang yang dimilikinya. Bisa dana, pikiran lebih lega. Maka ini akan menjadi pahala di kemudian hari. Mereka akan lebih besar mengkorbankan pengorbanan berdana atau membantu orang lain lebih besar lagi. Dengan memberi sedekah secara ikhlas kepada para biksu, umat Buddha percaya akan mendatangkan berkah dan juga rezeki yang melimpah dari Tuhan di kemudian hari. Lecehkan istri pasien, seorang oknum dokter ditangkap polisi. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, jembatan sepanjang 180 meter yang jadi penghubung antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau roboh terbawa arus. Habis sudah. Jembatan Alai, Desa Panglima Sampung ini sempat mengeluarkan bunyi patahan yang terdengar warga sekitar sebelum jembatan roboh. Warga yang mendengar suara tersebut buru-buru melapor ke polisi. Saat aparat memeriksa jembatan, tiba-tiba badan jembatan langsung runtuh dan terbawa arus deras sungai. Astagfirullahaladzim. Udah Pak, jangan maju Pak, jangan maju Pak. Ini kita belum tahu loh. Jangan maju lagi. Setelah jembatan itu putus, warga pun harus memutar jauh atau menggunakan perahu untuk menyeberangi pulau guna menjangkau kota Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan Panglima Sampung ini baru dibangun tahun 2002. Pemirsa, seorang oknum dokter yang diduga melecehkan istri seorang pasien di Rumah Sakit Banyuasin, Sumatera Selatan ditahan polisi. Setelah melalui pemeriksaan panjang dan pengumpulan barang bukti oleh Subdit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel, oknum Dr. MYD yang telah melecehkan istri dari pasien sudah ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Sumatera Selatan. Kasus ini sendiri bermula beberapa bulan lalu saat korban menemani sang suami untuk mengecek kesehatannya di salah satu rumah sakit. Namun disitulah korban bertemu dengan tersangka, lalu korban disuntikan dengan obat bius sehingga hilang kesadaran. Dan disinilah korban merasa dilecehkan oleh tersangka.
Merasa tidak senang, korban langsung melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan dan kasusnya pun bergulir hingga sang oknum dokter ditetapkan tersangka lalu ditahan oleh Krim Polda Sumsel. Dari kejadian ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti, pakaian korban, 2 buah alat suntik 10 cc, 4 buah ampul bekas obat, serta 1 buah flash disk rekaman CCTV. Menurut Direktur Krim Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar, penetapan tersangka dan penahanan ini setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti hingga uji laboratorium. Dari uji lab, kita dapatkan bukti bahwa suntikan yang kita dapatkan itu mengandung midazolam. Dan di ujung suntikannya itu, di jarumnya itu DNA-nya identik dengan DNA korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum dokter ini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemirsa diduga karena tak mau bersalaman usai melakukan sholat berjamaah, seorang siswa di MTS Negeri Semarang nekat menyetrika temannya. Seorang siswa MTS Negeri Semarang berinisial LD diduga menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelas berinisial F. Korban mengalami luka bakar di bagian dada dan lengan akibat disetrika pelaku. Kejadian bermula saat korban dan terduga pelaku usai melakukan sholat Isya pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Diduga tak mau bersalaman karena korban masih berdoa usai sholat, pelaku kesal. Sebelumnya, keduanya sempat terlibat saling ejek dengan memanggil nama orang tua. Setelah sholat, terduga pelaku mendatangi kamar korban di asrama. Korban yang sedang berganti baju dianiaya oleh terduga pelaku dengan menempelkan setrika panas di bagian dada dan lengan. Pelaku sempat melarang korban dan rekan sekamarnya untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban ini masih sholat Isya, ba'diyah belum selesai, diajak berjabat tangan begitu. Nah, kemudian si korban karena dalam posisi masih sholat itu menolak. Nah, kejadian itu kemudian entah bagaimana berlanjut dalam waktu singkat, kurang lebih pukul 19.30 kurang lebihnya itu di kamar kemudian terjadi kejadian tersebut. Kasus ini masih dalam proses di unit PPA Polres Semarang. Ini kami dari Satreskrim Polres Semarang sedang melakukan pengumpulan alat bukti, baik itu dari saksi, kemudian barang bukti dalam hal ini setrika, dan juga apabila nanti 2 alat bukti sudah terpenuhi, tentunya untuk diduga pelaku akan segera kami amankan dan juga kami melakukan penangkapan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, di Desa Jati Baru, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat tradisi warisan leluhur yang masih dipertahankan dalam menyambut dan melepas tamu. Tradisi itu bernama Riungan Godong Pisang. Inilah riungan atau bancakan bersama yang merupakan tradisi turun-temurun dari warga Desa Jati Baru, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga Desa Jati Baru makan bersama dengan beralas daun pisang. Acara ini sudah menjadi tradisi setiap menerima atau melepas tamu yang singgah di desa tersebut. Warga menyantap menu makanan tradisional mulai dari urap, sambal, ikan asin, tahu tempe, dan menu lainnya menjadi sajian tradisi riungan godong pisang. Tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1960 ini masih dipertahankan hingga kini. Adat zaman dulu ya, ini kita mengulas zaman dulu, intinya zaman dulu kan kita riungan ya, bersama-sama berdoa supaya minta keselamatan lah, kita sama-sama bersaudara, bersyukur kepada Allah SWT, intinya makan bersama ini supaya rukun. Selain digelar untuk menerima tamu atau pamitan tamu, riungan godong pisang juga digelar pada acara-acara besar seperti ulang tahun desa, kegiatan desa, hingga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, seluruh dunia sedang tertuju pada negara Iran setelah Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter. Sejumlah warga Iran
berbondong-bondong menyambut kedatangan jenazah pemimpin mereka. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat, pamit undur diri, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Puluhan ribu warga Iran mengikuti prosesi pemakaman besar-besaran sebagai penghormatan terakhir kepada Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Warga padat berkerumun mendekati kendaraan yang membawa jenazah Raisi yang dibawa berkeliling kota Birhan. Jenazah Raisi dimakamkan di makam Imam Reza di kota Mashhad, sekaligus menjadi penutup rangkaian prosesi pemakaman. Ebrahim Raisi menjadi tokoh politik papan atas pertama di Iran yang dimakamkan di tempat suci, makam Imam Reza yang merupakan kehormatan besar bagi para ulama. Raisi berusia 63 tahun meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter yang turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dan juga 4 tokoh penting Iran lainnya. Raisi disebut-sebut sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.